Semua orang tentu berharap bisa bersama atau berjodoh dengan orang yang dicintainya. Tapi tahukah kamu, terkadang orang yang kita pilih, orang yang kita sukai, justru bukan ditakdirkan untuk kita, melainkan hanya sebatas pertemuan yang memiliki maksud lain. Entah itu memberi pelajaran, menyelesaikan karma, atau bahkan orang tersebut tidak baik untuk masa depan kita. Dan berikut, ada 8 sinyal dari semesta kamu harus melepaskannya meski mencintainya. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang suka membaca novel seputar drama kehidupan, mungkin kalian tertarik dengan beberapa novel berikut. Karena selain ceritanya penuh emosional, dalam novel ini ada banyak hikmah atau pelajaran penting dalam menjalani kehidupan. 1. Kamu merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Ada rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan, tapi bukan karena kamu habis bekerja seharian, bukan juga karena kurang tidur, tapi karena batinmu terus-menerus berperang. Setiap kali memikirkannya, kamu merasa seperti sedang menahan sesuatu yang berat, padahal kamu tidak sedang mengangkat apapun. Itu karena hatimu terlalu sering dipaksa untuk menerima hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Kamu berusaha memahami, memaafkan, mengalah, dan terus berharap. Tapi semua itu tidak membuatmu merasa lebih ringan. Sebaliknya, kamu justru kehilangan energi hanya karena memikirkannya. Rasa lelah seperti ini adalah pertanda bahwa ada yang salah. Semesta tidak ingin kamu terus berada dalam hubungan yang membuatmu hancur perlahan-lahan. Karena cinta yang tepat seharusnya memberi kekuatan, bukan menyedot kehidupan dari dalam dirimu. 2. Kamu lebih sering menangis daripada tersenyum. Awalnya kamu berpikir bahwa air mata itu bagian dari perjuangan. Kamu meyakinkan dirimu bahwa setiap hubungan pasti ada ujiannya. Tapi semakin hari, kamu mulai menyadari bahwa kesedihanmu bukan lagi sesekali, melainkan menjadi rutinitas. Kamu menangis bukan hanya karena kecewa, tapi karena kamu merasa sendirian dalam mencintai. Kamu tersenyum, tapi hanya di depan orang lain. Di balik itu, hatimu penuh luka yang kamu sembunyikan. Ini bukan cinta yang sehat. Jika seseorang membuatmu merasa kecil, tidak cukup, atau selalu bersalah, itu bukan cinta yang semesta restui. 3. Setiap hal terasa dipaksakan. Kamu mulai menyadari bahwa hubungan ini tidak lagi mengalir. Semua terasa seperti tegas, bukan kebahagiaan. Kamu harus memulai percakapan lebih dulu, berusaha keras agar dia peduli, dan terus-menerus mencari cara agar hubungan ini tetap terasa hidup. Tapi semakin kamu mencoba, semakin terasa bahwa hanya kamu yang berjuang. Tidak ada balasan seimbang dan tidak juga ada balasan yang sama. Semuanya seperti berat sebelah. Saat cinta berubah menjadi beban, itu adalah peringatan. Semesta tidak ingin kamu terus berusaha sendirian dalam hubungan yang seharusnya dijalani berdua. 4. Dia tidak pernah benar-benar hadir. Kamu mungkin sering melihatnya ada di dekatmu, atau masih membalas pesanmu sesekali. Tapi jauh di dalam hati, kamu tahu dia tidak lagi benar-benar hadir. Saat kamu butuh tempat bercerita, dia sibuk. Saat kamu sedang rapuh, dia menghilang. Dia mungkin tidak pergi secara fisik, tapi jiwanya sudah tidak bersamamu lagi. Kamu menanti kehadiran yang tak kunjung datang, berharap pada seseorang yang hatinya entah ada di mana. Semesta sedang memperlihatkan bahwa kamu pantas mendapatkan seseorang yang hadir sepenuhnya, bukan yang hanya tinggal raga, tapi jiwanya sudah pergi. 5. Kamu kehilangan diri sendiri. Dalam proses mencintai, kamu mulai berubah. Bukan berubah menjadi lebih baik, tapi justru kehilangan siapa dirimu sebenarnya. Kamu mulai menahan kata-kata, mengorbankan impian, bahkan merelakan prinsip yang dulu kamu pegang teguh, hanya agar dia tertarik padamu. Kamu mulai hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Takut kehilangan dia, padahal sebenarnya kamu sudah kehilangan dirimu sendiri. Cinta sejati tidak akan membuatmu lupa pada nilai-nilai yang kamu yakini. Jika hubungan ini membuatmu menjauh dari dirimu sendiri, maka itu adalah sinyal kuat dari semesta bahwa kamu perlu melepaskannya. 6. Doamu tak lagi tentram saat menyebut namanya. Dulu, setiap kali kamu berdoa dan menyebut namanya, ada ketenangan tersendiri. Hati terasa hangat seolah-olah yakin bahwa dia memang bagian dari takdirmu. Tapi akhir-akhir ini, setiap kali namanya terucap dalam doa, justru muncul kegelisahan. Kamu merasa ragu, merasa kosong,
bahkan bertanya-tanya apakah kamu sedang memohon sesuatu yang benar atau tidak. Perasaan tak nyaman ini bukan tanpa alasan. Terkadang semesta berbicara lewat doa yang tidak lagi damai. Tuhan tahu yang terbaik, dan seringkali saat hati kita tidak tenang, itu karena ada yang lebih baik menunggumu. 7. Alam semesta menghalangi langkahmu berkali-kali. Sudah berapa kali rencanamu dengannya gagal? Berapa banyak kebetulan aneh yang membuat kalian menjauh, tertunda, atau terus disalahpahami? Mungkin kamu menganggap itu sebagai ujian. Tapi jika hambatan terus muncul bahkan dalam hal-hal kecil, itu bisa jadi cara halus semesta untuk berkata, ini bukan jalanmu. Bukan berarti kamu tidak layak bahagia, justru karena kamu layak, semesta tidak ingin kamu terus memaksakan jalan yang salah. Penolakan yang terus berulang bukan hukuman, tapi perlindungan. Terkadang, yang kamu pikirkan sebagai kehilangan adalah cara semesta menjauhkanmu dari sesuatu yang tidak baik. 8. Intuisi terus berbisik untuk melepaskannya. Ada suara kecil yang terus muncul di dalam dirimu. Kadang saat kamu sendiri, kadang saat kamu lelah menangis, atau saat kamu berusaha membenarkan semuanya. Suara itu tidak berteriak, tapi perlahan dan konsisten berbisik, lepaskan dia. Meski kamu mencoba mengabaikannya, suara itu tak pernah benar-benar hilang. Itu bukan suara pesimis atau rasa takut, itu adalah intuisi. Suara dari dalam dirimu yang paling jujur, yang seringkali tahu kebenaran lebih dulu sebelum pikiranmu bisa menerimanya. Intuisi adalah bahasa yang digunakan semesta ketika kata-kata tidak lagi mampu menyadarkan. Dan ketika kamu mulai mendengarkannya terus-menerus, itu adalah pertanda bahwa sudah waktunya berhenti berpegang pada sesuatu yang sebenarnya tidak baik untukmu. Mungkin hanya itu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih telah menonton.